Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTP di sini. Aku adalah seorang autor yang suka menulis cerita, terutama novel. Beberapa cerita aku sudah dicetak menjadi buku. Dan sebagian lagi ada juga yang terbit atau aku publish di platform seperti Wattpad. Nah, buat Sobat YouTube yang nggak suka baca tapi pengen ngerti cerita dan pengen diceritain, bisa dengerin di channel ini karena aku sendiri juga yang akan membacakannya. Jadi buat kamu yang nggak mau baca di Wattpad atau di platform lain, bisa dengerin di channel ini ya. Mari mendengarkan kelanjutan novel Dinikahi Duda Tampan karya Arwen CTP bagian 32. Jarang pakai otak. Selamat mendengarkan. Kenapa rasanya keadaan gue gak juga membaik, Poni? Poni mengusap rambut Vio. Wajar kalau gadis itu mengeluh. Sejak jatuh sakit, keadaannya tak kunjung membaik, persis seperti yang Poni alami ketika patah hati. Sabar ya Vio, mungkin lo emang butuh lebih banyak istirahat. Meskipun harus terbaring, Violet masih menyempatkan diri untuk belajar. Ponilah yang selalu membawakan materi untuknya, agar Vio tidak merasa tertinggal. Sebenarnya ada satu hal yang membuat Poni penasaran. Di malam ketika Vio terbangun sebelum jatuh sakit, sebenarnya dia mimpi apa? Ingin sekali Poni menanyakan hal itu. Rambutmu lepek, Vio. Poni mengomentari, bukan untuk membuat Vio merasa semakin buruk. Dia hanya memberitahukannya agar Vio bisa merasa lebih nyaman. Sini, gue bantuin bersihin rambut lo. Poni membantu Vio untuk duduk. Dengan mengganjal punggungnya, menggunakan tumpukan bantal. Cewek itu lalu mengambil botol dry shampoo dan mulai menyemprotkannya ke area kepala Vio. Sambil sesekali mengacak, lalu merapikan kembali rambut Violet. Dengan begitu, kulit kepala tidak lagi berminyak dan rambutnya kembali terasa nyaman. Thanks, Poni. Poni tidak tahu saja bahwa dari celah pintu, Zarko sedang memperhatikannya. Dia bahkan sempat takjub dengan bagaimana tangan Poni begitu cekatan membantu mengurus putrinya. Rasanya Zarko ingin sekali masuk untuk mengungkapkan terima kasihnya. Namun hal itu harus tertunda, sebab pertama, di hadapan Violet mereka sudah tidak ada hubungan apa-apa, dan gadis itu akan memprotes keakraban antara dirinya dengan Poni. Kedua, di tempat lain, Sylvia sudah menunggunya. Ada hal yang sangat penting yang harus segera diurus. Jadi, alih-alih berterima kasih saat itu juga, dirinya lebih memilih untuk menunggu waktu yang tepat. Mungkin besok, lusa, atau suatu saat nanti. Yang jelas, dengan adanya Poni sekarang, Zarko bisa merasa sedikit lega meninggalkan Vio. Padahal, kalau tidak ada yang menemani Vio, dia sendiri pasti akan memilih untuk tetap tinggal di rumah. Pada hari keempat ketika Vio tak kunjung sembuh, pada akhirnya keputusan untuk merawat Violet di rumah sakit adalah pilihan yang harus dipilih. Keputusan yang juga disarankan oleh dokter mereka. Sangat melelahkan bagi Zarko dalam membujuk Violet agar mau dirawat inap. Tolonglah Vio, Papa mohon. Pa, Vio gak mau. Vio bakalan tambah sakit. Aku gak butuh dirawat di rumah sakit, Pa. Aku mohon. Tapi keadaan kamu memburuk, Vio. Harus ditangani dengan serius. Poni yang merasa sebagai orang luar, jadi serba salah berada di antara kedua orang itu.
Apapun pendapat Poni sekarang, pasti akan jadi salah. Sebab dia bukanlah bagian dari keluarga. Ekspresi Zarko yang serius, Vio yang ngeyelan, Poni menyangka kedua orang itu akan terus berdebat sampai malam tiba. Namun ternyata tidak. Vio justru tersenyum. Dan dengan santainya, cewek itu berkata pada ayahnya, "Apa papa pikir Poni gak serius ngurusin Vio?" Mendengar namanya disebut langsung membuat Poni tersedak ludahnya sendiri. Tuh, ampe batuk orangnya. Dari sofa tempatnya duduk, Poni mengangguk sambil menunjukkan senyum yang canggung pada pasangan ayah dan anak itu. Kira-kira apa pendapat Poni tentang hal ini? Kamu pasti gak mau kan terus-terusan repot menjaga dan merawat Vio? Tanya Zarko, sekaligus mencari dukungan agar Vio menurutinya. Poni langsung bangun dari duduknya dan mendekat ke tempat tidur Violet sambil melirik-lirik kode yang mungkin diberikan oleh Violet. Namun, dia tidak menemukan apa-apa selain ekspresi masam di wajah Vio dan ekspresi menunggu di wajah Zarko. Lalu, apakah pendapatnya akan menjadi penting? Padahal Poni meyakini apapun pendapatnya pasti salah. Bagaimana ya? Menurut saya, lebih baik memang dirawat di rumah sakit. Lo udah bosan ngurusin gue? Tanya Vio dengan penekanan yang sangat mengintimidasi, membuat Poni semakin bingung. Bukan gitu, Vio. Maksud gue gini loh, kalau lo nggak mau ya udah nggak usah. Mendengar jawaban kedua Poni, sukses membuat Zarko membuang muka sejenak. Percuma ngadepin bocil, ucapnya nyaris tanpa suara. Tapi gimana kalau Vio izinin dokter ambil sampel, supaya bisa dideteksi sakitnya untuk pemeriksaan mungkin tes darah atau apa? Vio dan Zarko saling memandang sejenak tanpa melakukan apa-apa dan tanpa menunjukkan ekspresi apa-apa, membuat Poni merasa konyol dengan ide yang baru saja dia lontarkan. Di luar dugaannya, memang begitulah gaya Zarko dan Vio berkomunikasi. Mereka kerap bersepakat dalam diam. Untuk ide itu, justru Vio dan papanya memberikan pujian untuk Poni. Terima kasih Poni, ucap Zarko sambil menunduk sopan ketika akan pergi meninggalkan mereka berdua. Lagi. Hanya tanda tanya besar yang melayang di atas kepala Poni, sebab dia tidak punya jawaban. Vio, apa gue salah ngomong? Tanya Poni khawatir. Enggak, Poni. Lo mau makan apa? Nanti dulu masalah makan. Habis pakai otak buat mikir, pasti lo lapar kan? Kerja otak juga butuh nutrisi tahu. Apalagi otak yang jarang dipakai. Ups. Enak aja. Bukan jarang dipakai, sering tahu sampai maksa-maksa. Tapi ya emang terbatas kemampuannya. Keren. Poni melirik Violet, lalu menatapnya sinis. Bisa-bisanya orang sakit malah mengejeknya seperti itu. Lalu Poni berniat untuk mengerjai Violet. Mumpung papanya sudah pergi, Poni segera meluncur ke tempat tidur sambil mendaratkan punggung tangan dengan lembut di kening Violet. Lo beneran sakit kan? Apa cuma pura-pura biar gue urusin? Selidik Poni sambil menatap Violet curiga. Iya, gue pura-pura. Kan masa ada orang sakit ketawa? Lah, bagus dong. Iya, bagus. Seneng gue dengernya. Nah, gitu dong. Thanks banget ya udah nemenin gue, Poni. Abis ini lo mau minta apa, pasti gue kasih. iPhone, baju, sepatu. Enak aja, gue juga punya duit tahu Vio. Hah? Duit dari mana? Ya dapat dari tante gue lah. Selama ini gue bantuin di rumah tante, masa nggak dikasih upah? Hehe.
Mengingat kembali kejadian itu, membuat perut terasa nyeri saat Tante Yana memintanya berjanji untuk menjauhi Evan, dan sekarang dia sedang mewujudkan janji itu. Poni, panggil Violet karena melihat Poni terdiam dengan tatapan kosong. Iya, lo mikir sesuatu? Enggak kok, gue cuma gak habis pikir kenapa papa lo langsung pergi gitu aja ya tadi. Bagus dong, berarti papa setuju sama ide lo. Oh gitu, jadi kami gak harus terus berdebat. Betapa beruntungnya, kuping lo Poni. Iya. Poni dan Vio berbagi tawa bersama. Keduanya seolah lupa kenapa mereka bersama dalam waktu dan tempat yang sama. Bahkan bagi Poni, dia dapat melihat wajah Violet begitu segar, tidak seperti orang yang sakit. Hanya saja, apa yang membuat Vio belum juga sembuh? Setelah memesan makanan, keduanya kembali belajar bersama. Dalam keadaan sakit, bahkan Vio tetaplah mentor yang terbaik bagi Poni dalam hal pelajaran. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa.